Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmat Jayati dari kelas 10 MIPA 6 absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia, lokasi, kehidupan politik, sosial kerajaan di Nusa Tenggara. Yang pertama adalah Kesultanan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samba adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir 2/3 dari luas Sumbawa. Wilayah Kesultanan Bima meliputi Pulau Sumbawa. Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 sultan. Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Salahuddin. Kehidupan politik dan sosial pada saat itu, Kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan, Kerajaan Bima tidak mau kalah dengan kerajaan lain. Raja Indra Zamrud juga mengembangkan bidang peternakan, yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Dalam kitab Negara Kartagama, Kerajaan Bima disebut sudah memiliki pelabuhan besar pada 1356. Pemerintahan dan politik, Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Dengan nama rajanya, yang pertama masuk Islam ialah Ruma Tama Bata Wada yang bergelar Sultan Bima atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu pula terjalin hubungan erat antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Gowa. Lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bongaya. Setelah Kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan Foch, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Kehidupan politik di Kerajaan Ternate Tidore di Maluku, terdapat 2 kerajaan yang paling berpengaruh, yakni Ternate dan Tidore. Ternate berhasil meluaskan wilayah dan membentuk Uli V. Kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya dan disatukan dalam Uli Siwa. Mula-mula, Kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Namun, setelah kedatangan bangsa Eropa di Maluku, mulailah terjadi pertentangan. Kerajaan-kerajaan di Maluku tidak bersatu dalam menghadapi musuh dari luar, tetapi malah bersaing dan saling menjatuhkan. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Papua. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku di tahun 1605. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan-tindakan penindasan tersebut jelas membuat rakyat hidup menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata melawan Foch. Kehidupan ekonomi di Ternate Tidore. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dengan hasil utamanya cengkih dan pala. Dengan hasil rempah-rempahnya, maka aktivitas perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Lalu budaya di Ternate Tidore tidak berkembang pesat karena fokus ke perdagangan.